Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Demeter 2023. Nah, film ini akan berkisah tentang sebuah kapal yang berlayar dari Bulgaria menuju Inggris. Namun semua awak kapal nggak ada yang tahu jika ada sosok iblis yang menumpang di kapal mereka. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Pada tanggal 6 Agustus 1897, sebuah kapal pengiriman barang terdampar di pantai Inggris. Para petugas keamanan lalu mengecek keadaan kapal itu, namun mereka nggak menemukan satupun awak kapal di sana. Mereka lalu menemukan catatan yang ditinggalkan oleh kapten yang mengatakan kalau mereka udah berusaha menahannya. Tapi kalau dia udah pergi meninggalkan Demeter, semoga Tuhan melindungi kalian. Selanjutnya kita dibawa ke 4 minggu sebelum peristiwa kapal terdampar. Terlihat beberapa rombongan pergi menuju ke pelabuhan, di mana mereka bermaksud untuk mengirim barang-barang mereka menggunakan kapal Demeter yang sedang bersandar di pelabuhan Bulgaria. Kapten kapal yang bernama Kapten Elliot sedang mencari tambahan kru sementara untuk bekerja di kapalnya. Wojciech yang merupakan kaki tangan kapten berusaha untuk menyeleksi orang-orang yang mereka pekerjakan di sana. Seorang laki-laki bernama Clement ikut dalam seleksi itu, tapi dia ditolak oleh Wojciech karena fisiknya yang nggak masuk kriteria. Yang mana usut punya usut, Clement ini adalah seorang dokter. Salah satu kru kapal itu mengatakan kepada Wojciech kalau rombongan yang mengirimkan beberapa peti besar itu menolak untuk ikut dengan kapal Demeter karena takut. Para rombongan lalu memberikan bayaran 2 kali lipat untuk barang yang mereka kirimkan. Lalu mereka mengatakan semoga beruntung sampai tujuan dan mereka pun pergi dari sana. Mereka lalu mulai memasukkan barang-barang itu di dalam kapal, namun saat seorang awak kapal baru akan menaikkan peti ke atas kapal, dia terkejut karena melihat lambang naga di peti itu. Lalu karena nggak konsentrasi, dia pun nggak sengaja menjatuhkannya, yang mana peti besar itu hampir aja mengenai seorang anak kecil bernama Toby. Tapi beruntungnya dia berhasil diselamatkan sama Clement yang kebetulan sedang berada di sana. Kapten Elliot yang melihat cucunya diselamatkan mengucapkan terima kasih kepada Clement. Namun dia marah kepada orang yang telah menjatuhkan peti itu, di mana dengan rasa takut dan marah, laki-laki itu mengatakan kalau dia tahu lambang naga itu dan itu merupakan pertanda buruk. Dia pun langsung pergi meninggalkan kapal, yang mana karena hal itu, sang kapten lalu menyuruh Wojciech untuk membawa Clement naik ke kapalnya. Selain karena kekurangan awak, Kapten Elliot juga merasa sangat berterima kasih karena Clement udah menyelamatkan cucunya. Setelah semua persiapan udah selesai, kapal Demeter lalu berangkat menuju Inggris dengan 9 kru termasuk sang kapten. Di dalam kapal, Toby lalu menunjukkan beberapa ruangan di kapal tersebut kepada Clement, di mana tugas Clement di sana adalah sebagai penjaga hewan ternak. Mereka lalu menuju dapur dan bertemu dengan salah satu kru kapal bernama Joseph dan juga anjing kesayangan para kru bernama Hook. Malam harinya, seperti biasa, setelah bersandar di pelabuhan, para kru kapal ini menikmati perjalanan mereka dengan bernyanyi dan menari di atas kapal. Wojciech lalu memberikan laporan kepada kapten kalau navigasi mereka berjalan dengan baik. Lalu Kapten Elliot mengatakan kalau ini merupakan perjalanan terakhirnya sebagai kapten kapal Demeter. Dia akan hidup di pedesaan Irlandia bersama Toby karena dia udah berjanji kepada putrinya yaitu Ibu Toby untuk gak merusak masa depan Toby karena terkena angin laut. Kapal Demeter akan diberikan kepadanya setelah mereka sampai di London. Karena dia percaya kalau Wojciech akan menjadi kapten yang hebat untuk Demeter. Keesokan harinya, semua awak kapal berkumpul di ruang makan untuk sarapan, yang mana di sana beberapa awak kapal hadir seperti Pat, Larsen, dan juga Abrams. Saat mereka sedang menikmati sarapan pagi mereka, tiba-tiba di bawah ruang makan mereka, hewan ternak mulai bertingkah aneh.
Kapten lalu menyuruh Toby untuk memeriksanya dan Clement juga ikut menyusulnya. Sesampainya di sana, Toby seperti ketakutan karena baru kali ini hewan ternak di sana bertingkah aneh seperti itu. Clement menenangkannya dan berkata, mungkin karena badai mereka berperilaku seperti itu. Tiba-tiba di ruang penyimpanan terdengar suara seperti barang yang terjatuh. Clement lalu pergi ke sana untuk memeriksanya, di mana saat Clement ini masuk untuk memeriksa, dia sangat terkejut karena menemukan seorang wanita yang hampir sekarat di dalam sebuah peti. Wanita itu lalu dibawa Clement ke atas dan diperiksa keadaannya. Setelah memeriksa keadaan wanita itu, Clement mengatakan kalau wanita ini butuh transfusi darah karena infeksi yang dia derita. Dengan menggunakan darahnya, Clement lalu mendonorkan darahnya ke wanita itu. Wojak seperti gak senang dengan adanya penumpang gelap di kapal itu, di mana dia juga berniat untuk membuangnya ke laut saat dia udah tersadar. Tapi Kapten Elliot mengatakan kepada Wojak untuk gak merusak reputasinya di pelayaran terakhirnya sebagai Kapten Demeter. Sementara di ruang penyimpanan barang, terlihat ada makhluk yang menakutkan keluar dari salah satu peti dan mencari keberadaan wanita yang dibawa sama Clement. Clement lalu keluar menuju kemudi kapal untuk bergantian tugas dengan Olga. Olga lalu melihat keadaan di sekitar kapal menggunakan teropong untuk mengetahui di mana posisi mereka saat ini. Tapi tiba-tiba makhluk seperti iblis terlihat di teropong miliknya, di mana hal itu membuatnya kaget, lalu mencari keberadaan makhluk yang dia lihat. Sementara Clement yang merasa aneh memanggil Olga, tapi nggak ada jawaban darinya. Dia lalu mencoba mencarinya dan mengetuk dek kapal itu, di mana Clement mendapatkan balasan dari ketukannya. Clement lalu mendekati sumber suara ketukan yang terdengar olehnya, namun dia sangat terkejut saat Olga menyentuh pundaknya dari belakang. Olga bertanya apakah dia juga melihat makhluk itu, tapi Clement mengatakan jika dia nggak melihat apapun di sana. Di bawah dek, Hook masuk ke dalam tempat penyimpanan barang dan menggonggong karena merasakan sesuatu yang aneh. Tapi dia seperti ketakutan karena sesuatu mendekatinya. Gak berselang lama, Joseph yang turun untuk mencari bahan makanan dibuat terkejut karena melihat Hook dan binatang ternak lainnya mati dengan bekas gigitan di leher mereka. Kru kapal lalu berkumpul untuk membicarakan masalah serius ini, di mana Clement menduga kalau perbuatan ini dilakukan sama Hook yang mungkin sedang menderita rabies sebelum dia mati. Tapi Larsen dan Abram mengatakan itu nggak mungkin karena mereka sangat mengenal Hook. Sang kapten lalu mengatakan kalau lebih baik mereka berlabuh terlebih dulu dan mencari sumber masalah ini. Tapi para awak kapal nggak mau karena bonus mereka bisa hilang karena nggak tepat waktu mengirimkan barang-barang. Di sana Olga lalu mengatakan kalau perbuatan ini bukan dilakukan oleh manusia, tapi dia menduga ini adalah perbuatan iblis. Setelah membuang hewan-hewan yang mati itu ke laut, gak berselang lama sebuah badai mendekat. Para awak kapal terlihat sedang melipat layar, yang mana Olga mengatakan kalau Tuhan sedang marah terhadap kapal ini. Olga juga meyakini kalau tadi malam Clement juga melihat makhluk itu, tapi sayangnya Clement ini gak percaya dengan hal-hal seperti itu. Itu semua karena dia adalah seorang dokter yang percaya dengan ilmu pengetahuan. Setelah beberapa waktu berlalu, wanita itu seperti mengigau dan mengatakan namanya dalam bahasa Romania. Nama wanita itu adalah Anna, di mana Toby yang juga ikut merawat wanita itu bisa mengetahuinya karena dia diajari bahasa Romania sama Olga. Toby juga mengatakan kalau dia terus mengucapkan kata-kata yang berulang yaitu darah. Malam harinya saat Clement pergi ke bawah dek, dia melihat Joseph ada di sana. Joseph mengatakan kalau tikus-tikus yang ada di kapal telah menghilang, di mana Joseph juga berkata jika hilangnya tikus merupakan hal aneh karena sebuah kapal tanpa adanya tikus sangat bertentangan dengan hukum alam. Di mana Joseph juga menduga bahwa sesuatu yang jahat sedang berada di kapal ini. Malam harinya, Pat yang sedang berjaga mendengar suara ketukan di dek kapal dan dia pun mengira Abram sedang bermain-main dengannya. Pat lalu berjalan untuk mengecek sumber suara itu dan menemukan ada sesosok makhluk di sana. Tiba-tiba makhluk itu menyerang dan menghabisi Pat dan gak cukup di situ, makhluk misterius tersebut juga menghisap habis darahnya. Gak lama kemudian, Clement keluar menuju dek kapal karena menyadari ada keanehan. Lalu dia membunyikan lonceng karena dia melihat banyak darah berceceran di dek kapal.
Saat pagi menjelang, mereka pun berkumpul karena kejadian ini. Wojak menduga jika semalam Pat sedang mabuk dan dia tanpa sengaja tergelincir lalu jatuh ke laut. Tapi Clement menolak asumsi itu karena banyak ditemukan bekas darah di sana. Dan tiba-tiba Anna terbangun, di mana dia berteriak kalau iblis itu ada di sini, dan dia juga mengajak mereka untuk segera pergi dari sana. Kapten Elliot yang melihat itu lalu memerintahkan Clement untuk menghentikannya karena wanita itu adalah tanggung jawabnya. Malam harinya setelah mengecek kondisi Anna, Clement bertanya tentang apa yang terjadi. Dia mengatakan kalau dia ada di sini dan dia pelakunya selama ini. Anna lalu bilang tentang sesuatu sosok yang menyerang desanya, di mana sosok itu tinggal di sebuah kastil pegunungan. Dia adalah sosok iblis yang menjelma menjadi manusia, di mana ketua desa lalu melakukan tawar-menawar demi keselamatan penduduknya. Yang pada akhirnya Anna menjadi orang yang telah dipersembahkan untuk makhluk itu, di mana makhluk itu akan keluar di malam hari dan meminum darah makhluk hidup lainnya, dan kini dia juga udah berada di kapal ini. Clement pun dibuat makin terkejut saat Anna menyebut makhluk itu sebagai Dracula. Di kapal, Olga bergantian tugas dengan Larsen untuk menjaga dek dan juga kemudi kapal. Gak berselang lama dia mendengar ada ketukan di atas dek itu dan Olga yang juga mendengarnya lalu mendekati Larsen. Karena dia mengira kalau ketukan itu berasal dari Larsen, namun tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan itu lagi dan mereka pun mendekati suara itu. Namun saat Larsen ini berjalan mengendap, makhluk itu menyerangnya hingga Larsen ini kehilangan nyawa. Melihat itu, Olga mencoba melarikan diri dan naik ke atas kapal, tapi makhluk itu berhasil mengejarnya. Para awak kapal yang sedang tidur lalu terbangun karena merasakan guncangan yang hebat di kapal itu. Mereka bergegas naik dan membenarkan kemudi kapal, lalu mencari keberadaan Larsen yang seharusnya bertanggung jawab sebagai penjaga kemudi kapal malam ini. Hanya aja saat mereka ini sedang mencari, Toby merasakan ada sesuatu yang jatuh di badannya. Dan saat dicek ternyata itu adalah darah dari Olga yang tergantung di tiang kapal. Mereka lalu menurunkannya dan membawa Olga masuk untuk diobati. Leher Olga seperti habis terkena sebuah gigitan, yang mana mereka masih menduga-duga makhluk apa yang telah menyerang Olga. Lalu sang kapten memerintahkan semuanya untuk memeriksa seluruh ruangan di kapal itu. Saat para awak berada di atas dek kapal, Olga seperti mengejang dan terbangun dengan mata yang udah memutih. Toby yang berada di kamar kapten seperti mendengar sesuatu, lalu dia pergi untuk mencari sumber suara itu dan setelah beberapa saat, ternyata itu adalah Olga. Olga yang udah hilang kesadaran kemudian menyerang Toby, di mana Toby yang ketakutan lalu berlari dan masuk ke dalam ruangan kapten, namun Olga terus mengejarnya dan mendobrak pintu itu dengan menggunakan kepalanya. Lalu aksi Olga ini tiba-tiba terhenti karena sesuatu. Para kru yang berada di atas seperti mendengar suara ketukan yang ternyata itu adalah Toby yang sedang mencoba meminta bantuan. Mereka lalu berlari menuju kamar kapten dan di dalam kamar kapten ini, Toby seperti melihat sesosok iblis yang menyeramkan. Clement yang datang dari atas lalu melihat Olga di depan kamar kapten dan tiba-tiba dia juga menyerang Clement yang kemudian dihentikan oleh kru kapal lainnya. Saat Kapten Elliot dan Clement mencoba untuk membuka pintu kamar itu, iblis tersebut muncul di hadapan mereka, lalu menyerang Toby yang berada di dalam sana. Beruntungnya Anna datang dengan menggunakan pistol dan menembakkannya di gagang pintu untuk membuka pintu tersebut. Dan saat mereka masuk, mereka udah menemukan Toby dengan leher yang udah digigit oleh iblis itu. Menjelang pagi, mereka mengikat Olga di tiang kapal karena dia terus memberontak dan menyerang mereka. Olga terus mengucapkan kata-kata aneh dari mulutnya, tapi nggak berselang lama, tubuh Olga ini seperti terbakar karena terkena sinar matahari. Malam harinya, Clement menuju gudang penyimpanan barang-barang untuk mencari di mana keberadaan iblis itu tinggal, di mana Anna juga memaksa untuk ikut, karena iblis itu tahu kalau Clement telah memberikan darah untuknya. Mereka lalu sampai di gudang penyimpanan dan mulai membuka beberapa peti yang ada di sana. Hingga sampailah mereka ke sebuah peti yang berlambangkan naga di atasnya. Dan setelah mereka membukanya, ditemukan banyak belatung dan tongkat bersimbolkan naga. Yang mana mereka meyakini kalau peti itu digunakan untuk mengangkut iblis tersebut. Sementara di atas, Abram yang sedang bertugas menjaga kemudi, tiba-tiba dipukul dari belakang sama Yosef hingga pingsan.
Yosef berniat untuk melarikan diri menggunakan kapal Sekoci setelah mengetahui teror dari makhluk misterius. Dia pun berhasil menurunkan Sekoci dan dia pun mulai berlayar sendirian menuju pulau terdekat. Tapi saat di dalam perjalanan itu, iblis terbang mendekati Yosef lalu menghabisinya. Siang harinya mereka berencana untuk mengarungkan mayat Tobi ke lautan, di mana mereka juga udah menutup tubuh Tobi dengan kain kafan. Namun saat mereka akan melemparkannya ke laut, Kapten mencegah mereka karena dia melihat tubuh Tobi yang seperti bergerak. Kapten lalu mendekatinya dan membuka kain itu, namun tiba-tiba Tobi terbangun. Tapi dia langsung terbakar saat terkena sinar matahari, di mana api yang keluar dari tubuh Tobi ini ikut membakar tangan dan juga wajah sang kapten. Wujek yang melihat itu dengan cepat melemparkan tubuh Tobi ke dalam laut. Clement lalu berkata kepada Wujek karena dia mempunyai sebuah rencana untuk menjebak dan menghabisi iblis itu. Mereka kini tinggal berjarak 1 hari lagi sebelum kapal itu bisa mencapai London, tapi iblis itu terus aja menghindar dari pandangan mereka. Ana lalu mengatakan kalau dia nggak menghindar dari mereka, tapi itu sebuah penjatahan tiap malam. Dia terus menghitung berapa lama dia bisa mencapai daratan dan memangsa satu persatu makhluk hidup di kapal itu untuk bisa bertahan sampai ke London. Jadi mereka harus menghabisinya sebelum mencapai daratan dan Ana juga ingin mereka untuk menenggelamkan kapal Demeter. Wojek sempat menolaknya karena kapal ini adalah rumah dan kehidupannya, tapi Clement lalu menjelaskan tentang bahaya iblis ini jika sampai ke daratan. Dimana jika Wojek ini nggak tega untuk menghancurkannya, maka Clement yang akan menghancurkan kapal Demeter. Namun saat Clement bersiap untuk menghancurkan Demeter, Wojek menahannya dan mengatakan sambil menangis kalau dialah yang akan menghancurkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Clement lalu masuk ke ruangan kapten yang telah berantakan, di mana dia mengatakan jika mereka butuh catatan tentang keberadaan iblis yang telah menyerang mereka. Saat Clement mengatakan mereka harus meninggalkan kapal, kapten ini sedikit marah dan mengatakan kalau iblis itu berbisik dan mengatakan akan menghidupkan Tobi kembali. Dia lalu menodongkan pistol kepada Clement, namun hal itu dihentikan sama Ana yang masuk ke sana. Ana menjelaskan bagaimana iblis itu bekerja dan semua yang telah dilakukannya di kapal ini. Mendengar itu membuat hati kapten ini terbuka, di mana sang kapten akhirnya memutuskan untuk mati bersama kapal ini. Malam harinya mereka menunggu kedatangan iblis itu, tapi tampaknya dia seperti mengetahui rencana yang mereka buat. Kabut pun mulai menyelimuti kapal itu dan membuat jarak pandang mereka terbatas. Iblis itu lalu datang dan terbang di sekitar Demeter, lalu menyerang Abram dan juga Wojek dari atas. Sementara Wojek yang jatuh dari atas seketika itu mengalami patah kaki. Karena itu Wojek dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya berusaha melubangi sisi kapal itu. Tapi iblis mendekatinya lalu menghabisinya tanpa ampun. Clement lalu mendekati Wojek yang telah mati dan mengambil kapak itu, di mana di atas dek, kapten menuju kemudi kapal lalu mengikat dirinya bersama dengan kemudi. Tapi sang iblis mendekatinya dan menghabisi Kapten Elliot. Clement yang naik ke dek kapal menemukan keberadaan Kapten Elliot yang udah nggak bernyawa, di mana Clement yang marah lalu berteriak dan memanggil iblis itu. Sang iblis lalu muncul dari belakang dan menyerang Clement sampai terpental. Saat iblis itu akan menghabisi Clement, dari belakang Ana menembaknya. Iblis itu lalu mendekati Ana dan menyerangnya, namun dari belakang, Clement menyerang sang iblis menggunakan kapak dan tepat mengenai punggung sang iblis. Dia mengerang kesakitan, di mana kesempatan itu digunakan oleh mereka berdua untuk bersiap pergi dari kapal itu. Tapi iblis itu lalu terbang dan menangkap Clement, di mana sang iblis juga udah bersiap untuk menghabisinya. Akan tetapi, Ana segera memotong tali yang membuat tiang kapal itu jatuh dan mengenai tubuh iblis itu hingga terjepit. Mereka berdua lalu lompat ke laut untuk menyelamatkan diri, di mana kapal itu terus terombang-ambing dan hampir tenggelam ke dasar laut. Namun sayang bukannya karam, kapal itu malah berhasil sampai ke daratan dan membuat iblis itu bisa terlepas dari sana. Sementara di lautan mereka berdua hampir sampai di sebuah pulau, namun tiba-tiba mata Ana ini mulai memutih. Clement mengatakan jika dia akan menyelamatkan Ana, tapi Ana mengatakan jika transfusi darah yang dilakukan sama Clement hanya bersifat sementara. Pada akhirnya Ana ini menjauh dan terbakar terkena sinar matahari. Beberapa hari kemudian di sebuah kafe, Clement seperti menyadari kehadiran iblis itu. Dia pun bersumpah untuk menghancurkannya demi nyawa-nyawa yang udah berkorban demi dirinya.
Iblis itu perlahan hilang di tengah tebalnya kabut, dan setelahnya film pun berakhir. Pada akhirnya hanya Clement yang berhasil selamat dari keganasan iblis itu. Namun di akhir film, Clement ini berniat untuk membasminya. Jadi mungkin kalau film ini dibuat sequel keduanya bakal berisi Clement sang pemburu Dracula. So mungkin gini aja guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.